Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, untuk pertemuan kali ini diundur jadi jam 21. Saya udah molor juga karena tadi Zoom-nya nggak bisa-bisa terus klaim hostnya, jadi akhirnya pakai Zoom pribadi aja, dan ini harus cepet sih soalnya Zoom pribadi kalau nggak salah cuma 40 menit ya. Eh, Mungkin aku langsung cobain share screen aja terkait modul hari ini. Passion. Nah, sekarang kita masuk ke modul 4, di mana modul 4 itu belajar tentang struktur kontrol. Mungkin kan kita sebelumnya udah ada belajar tentang inputan, scanner, ada buffer reader, sama ada apa ya kemarin, ada beberapa tipe untuk inputan yang bisa dilakukan dari terminal. Nah, sekarang dilanjut dengan struktur kontrol, di mana sebenarnya kita juga udah tahu ya, kalau mungkin ini nama lainnya gitu. Biasanya struktur kontrol itu ya kayak if else, kayak ada beberapa pengkondisian lah yang dibutuhkan untuk beberapa kasus dalam eh, coding yang kita buat tuh. Kayak di sini tuh ada menggunakan if else, ada menggunakan apa lagi? Hmm, Secara garis besarnya ada menggunakan switch case. Jadi eh, sebenarnya sama persis kayak di bahasa C. Sebelumnya ada if else, ada switch case. Jadi sebenarnya untuk if else sama switch case itu tuh sebenarnya mirip sama, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan dari kode itu sendiri. Kayak misalnya if else kan misalnya if lebih besar dari 10 gitu. Berarti kan kita banyak tuh, kayak ada yang eh, ada 11, 12, 13 sampai tak terhingga, kecuali kalau memang if lebih besar dari 10 dan kurang dari 20, ya berarti cuma 11 sampai 19 gitu kan. Tapi kalau if lebih besar dari sama dengan 10 berarti 10 termasuk. Nah, kalau switch case dia tuh switch case satu, case 2, case 3. Nah, jadi dia tuh lebih kecil untuk eh, jangkauan dari eh, kondisionalnya. Jadi emang sebenarnya sih untuk dari segi pemakaian memori atau ya dari segi kompleksitasnya nggak terlalu berbeda jauh. Cuman itu lebih ke kerapihan dalam pengkodean aja, dari bagus mana sih gitu eh kebutuhannya. Jadi ya kalau memang kita cuman butuh angka 1 sama 2 ya bisa pakai switch case doang gitu. Tapi kalau mau pakai if juga sebenarnya bisa 1 atau 2, kayak if I sama dengan 1, if I sama dengan 2 sama aja kan gitu. Cuman bedanya ya kita mau pakai yang mana itu pilihan dan sesuai dengan kebutuhan, lagi balik lagi ke situ. Nah, di sini ada pertama kita mulai dulu dari struktur kontrol, mungkin secara teori yang di sini disebutkan yaitu suatu pernyataan atau ungkapan atau expression yang mengandung nilai besar atau salah, true or false, nilai benar atau salah. Pernyataan menggunakan operator relasi sama dengan, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar, kurang dari, tidak sama dengan. Mungkin ada satu lagi ya. Benar, sama dengan, sama dengan. Hmm. Jadi eh, kalau sama dengan berarti dia paten, kayak misalnya I sama dengan 1, berarti dia baru bisa benar kalau 1. Tapi kalau I lebih besar dari I lebih besar dari sama dengan 1, berarti eh, lebih besar dari 1 tapi ikutan satunya, jadi angka 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang ini lebih besar dari 1 berarti 2, 3, 4, 5, jadi satunya nggak ke bawah.
Begitupun yang kurang dari sama dengan ya kalau I kurang dari sama dengan 10 ya berarti 10, 9, 8, 7 gitu. Tapi kalau kurang dari doang berarti 9, 8, 7. Kalau I tidak sama dengan 10 berarti angka berapapun boleh kecuali angka 10 gitu. Mungkin kayak gitu. Jadi hasil keluarannya kalau memang sesuai dengan apa yang diminta itu bakal keluar true, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang diminta itu bakal keluarnya false. Maka dari itu tadi disebut dengan mengandung nilai benar atau salah atau true or false. Nah, di sini jenis ekspresi yang dimaksud yang menggunakan operator ungkapan. No. Ini kita nggak perlu banyak-banyak baca di sini deh. Nah, kan kita juga nggak tahu ini di bawah ada belajar tentang looping atau enggak. Cuman kita tahu kan kalau ada for, itu for juga menggunakan pengondisian. Nah, struktur for kan kayak I sama dengan satu. Nanti eh, kondisi yang di tengahnya itu lebih besar dari 10 atau kurang dari 10. Jadi nanti 1 sampai 10 atau gimana. Terus nanti ada eh, looping itu plusnya berapa, plus plus 1 atau plus 2 boleh terserah bisa disetting. Nah tapi ada juga kan looping yang berbentuknya while. Kalau while tuh mirip-mirip kayak kayak for nih. Mirip-mirip kayak if else cuma bentuknya dia bentuknya dalam bentuk looping gitu. Jadi eh kita bisa menggunakan looping sekaligus if else, tapi eh, dalam satu dalam satu baris yaitu pakainya while. Cuman sebenarnya pakai for juga bisa, cuman kan kalau for tuh lebih panjang strukturnya dan kita harus ada potong di tengah-tengah. Kayak misalnya gini, kalau for misalnya ada 40 bangku dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan itu ngejajar ke pinggirnya 5 40 banyak sih enggak ya. Ya udah ke pinggirnya 5 ke belakangnya 8 gitu. Nah, misalnya ada yang nyari namanya Udin gitu. Udin tuh ada di posisi ke 20 misalnya dengan urutan itu gini, kayak misalnya kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini terus aja ya. Ya segini aja lah nggak usah 40 sampai. Misalnya si Udin tuh ada di sini. Udin. Nah, bacanya itu gini urutannya. Nah, kalau pakai for, dia bakal baca nyari Udin misalnya nyari si Udin baca terus sampai sini. Dia siang ini juga bakal tetap dibaca pas pakai for. Bisa pas pakai for walau pas nemuin Udin juga berhenti, cuman dia ada nambah baris lagi. Nah, tapi kalau pakai while, dia nggak usah nambah baris lagi, tapi pas udah nemuin Udin, dia nggak bakal baca nih yang di sini nih. Jadi kita kayak ada ngurangin satu kompleksitas pengkodingannya dengan cara pakai while. Jadi dia eh, looping dan kondisional tuh disekaligus dalam satu baris gitu. Mungkin itu. Oh, kita lanjut di sini ada if n plus 5. Oke, atau while tidak sama dengan n. Mungkin kita langsung contoh aja kali ya. Oh iya, di sini ada statement statement if, jadi ya if doang. Ada if else, ada if else if. Jadi kalau if else if itu, kalau if berarti i misalnya kita pakai variabelnya i ya. Jadi oh di sini ada contohnya langsung sih. Debug atau if true, dia bakal running atau ngecetak ini. Tapi kalau di sini ada if else-nya nggak. Nah ini untuk if else boolean
if ini enggak memenuhi masuk ke else. Berarti kalau udah masuk ke else kayak gini. Tapi kalau if, nah dia eh bisa masuk ke beberapa tahap. Jadi ini if ini tuh nggak cuman bisa di satu kali doang. Setelah else if ini kalau masih gagal lagi nggak mau langsung else, kita bisa tambahin lagi else if lagi bisa nyampe 10 kali eh pengecekan, baru nanti kalau udah nggak nemu-nemu ya else aja, berarti di akhirnya apa gitu. Kayak misalnya contohnya kita bikin nilai gitu. Misalnya if nilai eh, lebih besar dari 90 itu A hasilnya. Terus else if kurang lebih besar dari 80 tapi kurang dari 90 itu B. Terus nanti else if lagi kur lebih besar dari 70 tapi kurang dari 80 itu C. Nah, tapi nanti kalau memang nggak ada nggak termasuk itu else berarti E nilainya atau D ya bebas gitu. Sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Mungkin kita contohin aja langsung ya. Apa namanya itu kita lihat. Ini cuma namanya nah, nah kayak kemarin tuh yang kita di sini misalnya tadi apa ya, contohin yang while nih. Perbedaan while misalnya kita yang di sini integer ketemu integer ketemu tuh integer cari integer carinya angka 5 gitu ya. Di sini kita punya urutan angkanya dulu. Kita di sini integer 10. Oh, acak. Misalnya di sini 10, 5, 6, 1, 5, 2, 5, 6, 3. Eh, nah sini kayak gini bukan sih? Hmm, ini mas array itu gini mas. Ini
Kok lupa lagi guys. Hmm, harus kayak gitu ya. Nggak bisa langsung. Kayaknya bisa langsung nih, cuma aku aja yang lupa. Dari integer array. Hmm, bentar. Tadi apa udah pernah tadi? Oh, nah, kayak gini. Kita integer cari. Gini. Kita kita ini aja. Hmm, lu ke hmm, hmm,
Kan kita mau cari nih. Ya, para acak ke I itu sama dengan cari apa angka 5, maka dia apa? Ngerubah nanti ketemu sama dengan terus. Nah, kita kalau running di sini kan file, dia bakal ngebacanya sampai semuanya dulu harusnya. Oh, lu ke oh ke ini. Tuh, dia baca sampai 192.573 gitu. Tuh, di sini ketemu mana? Loh, ketemu yang di sini ketemu. Ini kalau pakai power, kalau pakai file, ini kan bisa nih sama aku dijalanin lagi. Untuk file dulu deh. Tuh, ini kita komen dulu. Hmm, hmm, mau ketemu ke di sini sama apa gitu. Sekarang ini integer sama dengan integer sama sama dengan satu. Nah, di sini kan ini lupa 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 tuh. Nah, lihat beda kan sama yang tadi, ini 925 berhenti tuh 925. Oh, mulai dari nol. Maaf, maaf. Bedanya kalau tadi kan dia masih terus baca nih, habis di sini ketemu tuh dia masih lanjut lagi. Nah, tapi karena dia di sini while selama dia eh, pause, dia pinginnya kalau udah true ya nggak usah dijalanin lagi gitu. Yang for juga bisa, tapi harus ditambahin. Kayak misalnya tambahannya tuh kayak eh, if ketemu sama dengan true and for gimana ya? Ketemu.
Soalnya dibikin I sama dengan 6. Karena kan lebih tuh, nggak sesuai aturannya. Beres kalau kayak gitu. Jadi ada tambahannya banyak. Jadi untuk modul ini ya kita belajar kondisional itu dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ini sisanya sih sama. Ada while, ada do while. Kalau do while kebalikannya. Biasanya kalau do while tuh digunakan kalau buat masuk menu gitu. Kayak kan kita kan nggak tahu nih inputan awal, jadi jangan sampai dibikin error dulu. Mungkin kalau while tuh ya kita harus udah tahu nih nilai ya, nilainya berapa. Tapi kalau do while ya kita nungguin inputan dari 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 user dulu buat masuk ke perulangannya gitu. Contohnya nih do while. Misalnya di sini ada menu. Hapus aja kali ya. Di sini ada menu makanan. Ya, terus di sini so um, satu nasi Padang. Duanya apa nih? Dua nasi kebuli. Eh, mana kebuli? Tiganya nasi kuning gitu. Nah, ini kan menu ini. Kita bisa bikin di sini scanner. Jemput misalnya undangannya. Scanner. Hmm. Nah kan kita kan nggak tahu nih. Harusnya nanya nih. Ini. Kalau di sini misalnya. Kalau udah pilih makanan, gua harus milih lagi gitu misalnya. Kalau milih 4 keluar gitu. Ini deh. Eh, kalau logika. Nah paling kayak gini. Misalnya sort. Masukkan pilihanmu. Eh, ini. Input. Put. Itu. Wah, ada pilihan tuh. Ini pilihan. Ini ada input. Tick. Next in. Nah, nanti di sini masuk nih. Do.
Eh, nggak usah gitu. Masuk aja di sini. Tuh, duel. Di sini. Well, pilihan tidak sama dengan 4. Dia balik lagi gitu, muter lagi. Pinginnya sih gitu. Nah, sebenarnya ini kan kita masukin nasi Padang gitu. Masuk lagi. Dua, masuk lagi. Tapi pas milih 4, dia keluar gitu. Jadi kita nungguin inputannya dulu. Kan kita nggak tahu nih inputannya apa. Jadi masuk dulu dalam perulangan, baru nanti dicek gitu. Kalau dual. Itu sih kayaknya untuk modul hari ini tinggal diikutin aja semuanya sesuai dengan latihannya. Jangan lupa bikin laporannya. Terus terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di WhatsApp ke saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.